UMKM, balik lagi di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Selamat datang di episode terbaru Rumah BUMN Banjaran Soreang. Dan hari ini kita akan menjelajahi dunia UMKM dengan fokus pada salah satu usaha yang inspiratif, yaitu Cituci. Oke, di sini saya sendiri Putri Nadia Meilani, dan hari ini kita akan menjelajahi berbagai inisiatif dan program yang menarik yang dilakukan oleh Rumah BUMN Banjaran Soreang. Oke Sobat UMKM, kali ini kita bersama pemilik usaha Cituci yang telah berhasil menciptakan produk makanan yang berkualitas tinggi dan sehat. Dan yang kali ini akan berbagi cerita tentang perjalanan bisnisnya terkait produknya, pengemasannya, dan cara pengolahannya. Serta bagaimana Cituci ini memanfaatkan dukungan dari Rumah BUMN Banjaran Soreang untuk mengembangkan usahanya. Boleh nih Bu, kenalan dulu sama Sobat UMKM. Kasih nih Putri. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Siti Saada. Saya adalah binaan RB Telkom Soreang Banjaran Bandung yang bergerak di bidang usaha kuliner. Nah, usaha yang saya dalami di sini adalah produksi cookies. Cookies saya ini bergerak di cenderung ke cookies healthy ya, karena dari pemilihan bahan-bahan dan komponen, kemudian prosesnya juga diusahakan sesehat mungkin dalam prosesnya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan juga kita pilih yang premium untuk pemilihan dari oatmealnya, kemudian kurmanya, kejunya, kemudian bahan-bahan lainnya kita dari Cituci ini menggunakan bahan-bahan yang premium. Oke, Sobat UMKM jangan lewatkan nih episode yang menarik kali ini. Ibu, aku mau nanya nih, Cituci itu kata-katanya dari mana sih Bu sampai nama produk Ibu tuh Cituci? Nah, kalau untuk Cituci kebetulan brand Ibu dulunya Citis Cookies. Citis Cookies. Oh, Citis Cookies. Okay. Karena ada pengajuan untuk haki, kemudian mencari-carilah nama baru. Iya, nama baru. Akan tetapi untuk unsur Citis Cookiesnya itu nggak hilang gitu ya. Kemudian ada juga maknanya gitu, kreatif juga ya di balik nama Cituci itu. Jadi selain Citis itu nama ibu juga, nama panggilan juga. Dan cookies adalah produk ibu. Kemudian ada unsur kreativitas dan di situ banyak inovasi di balik nama itu. Wah, Masya Allah sekali ya Ibu. Berarti berasal dari karena pergantian nama ya Bu ya. Sekali. Oke, kita langsung aja ya Sobat UMKM. Pertanyaan yang pertama nih Bu, aku pengen tahu nih proses pembuatan kue kering Ibu ini dari Cituci yang Ibu jalanin. Apa aja sih prosesnya, dari mulai bahan bakunya seperti apa, cara pengolahannya kayak gimana gitu. Nah, untuk jenis kue kurma yang Ibu produksi ini kebetulan ada 2 macam nih ya. Baru 2 macam yang Ibu keluarkan. Yang satu original, yang original ini kebetulan masih memakai tepungnya yang masih gluten gitu. Untuk prosesnya sendiri, untuk tepungnya sendiri Ibu sangrai dulu. Disangrai dulu. Jadi untuk ketahanannya itu nanti daya tahannya cukup lama kalau disangrai dan tidak berbau bau mentah kayak gitu. Kemudian untuk bahan-bahannya yang lain juga kayak metenya juga sama, Ibu di oven dulu biar matang, nanti di oven lagi gitu, 2 kali proses. Kemudian untuk kurmanya juga sama, untuk memiliki daya ketahanan yang lama juga. Si kurma yang kan Ibu memilih untuk cookies ini kurmanya yang kering, jadi si unsur airnya tidak terlalu banyak. Udah gitu Ibu oven kembali sebelum di mix dengan bahan-bahan yang lain itu di oven kembali. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri tidak hari itu misalkan Ibu mengadon gitu ya, mengadon itu cookiesnya langsung dicetak, nggak, memerlukan resting dulu. Resting ini di chiller atau di kulkas itu, kalau di kulkas minimal 1 malam, kalau di chiller itu 8 jam, bisa 8 jam. Nah, baru setelah itu
bisa dibentuk dan di baking. Nah itu untuk cookies yang kurma yang satu lagi. Nah yang satu lagi yang ibu ini dari sorghum. Sorghum, tepung sorghum. Oh, iya. Nah, kalau yang ini terbuatnya udah tepungnya udah gluten free. Karena untuk sorghum itu tanaman yang asli di Indonesia tumbuh gitu. Jadi nggak impor kalau untuk yang sorghum ini, dan ibu mix juga dengan tepung mokaf. Tepung mokaf itu berasal dari saripati singkong. Wow, aku baru denger loh, Bu. Nah itu, jadi ini benar-benar sehat gitu Iya. ya tepungnya, karena memang nggak ada glutennya sama sekali. Jadi ibu mix antara tepung sorghum dari tanaman sorghum, bisa di googling tuh apa sih manfaatnya, banyak banget dari tepung sorghum ini sama tepung mokap juga. Ibu kombinasikan keduanya sehingga menghasilkan tekstur yang cocok di cookies ini. Nah, cookies sorghum oatmeal juga ini sama sebetulnya komposisinya, mirip dengan kurma oatmeal tadi, cuma yang ini cenderung gluten free, sama sekali nggak pakai tepung yang mengandung gluten. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti yang autis, kemudian yang sedang diet diet gluten ya, Jadi aman ya, Bu. aman gitu. Menyusui lebih aman. Nah, iya bisa mengkonsumsi juga. Wah, sobat UMKM sangat menarik nih. Boleh pesan langsung ke Ibu Siti. Boleh di mana nih, Bu? Pesannya? Nah, untuk pemasarannya sendiri, kalau offline itu biasanya ibu di bazar-bazar. Oh, di bazar. Di bazar sekitaran Bandung Raya lah ya. Oke. Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kota Madya Bandung. Kemudian untuk yang di toko offline juga ada produk ibu di Bandara Kertajati. Bandara Kertajati. Nah, kalau misalkan ada teman-teman semua yang mau traveling atau umroh, jadi pesan di Ibu. bisa Waduh, juga di keren Bandara sekali. Kertajati ada juga produk ibu di sana. Kemudian untuk di marketplace, ibu udah ada di Shopee, di TikTok Shop, sama di Tokopedia. Boleh nih sobat UMKM langsung follow aja Cituci karena ini enak banget. Ini aku juga pernah nyobain ya, Bu ya. Waktu nge-review kemarin. Iya. Ini kurmanya kerasa, kacangnya juga, dan kuahnya renyah banget, Renyah Ibu. banget. Nggak kayak yang tepung doang gini. iya. Oke, kita lanjut nih pertanyaan berikutnya. Aku pengen tahu nih, siapa sih target pasar utama dari produk Ibu? Nah, Apa dari ibu-ibu arisan atau mungkin Ibu pernah masukin ke supermarket atau ke warung-warung produk Ibu ini? Nah, kalau untuk produk ibu sendiri ini sebenarnya produk niche ya. Niche. Jadi udah segmented banget. Udah enggak semua kalangan sebetulnya sebenarnya kalau menikmati bisa semua kalangan, cuma untuk di orientasi makanan sehat, kemudian dari tingkat range harga juga, kalau ini masuknya di kalangan menengah ke atas dan yang berorientasi udah menikmati cemilan-cemilan sehat. Nah, jadi ini di kota-kota besar biasanya Bandung, Surabaya, Medan kayak gitu. Targetnya sendiri sebetulnya dari usia 15 sampai 40 atau 50 tahun juga bisa. Cuma dalam kenyataannya anak-anak suka sekali cookies ini karena cenderung coklat banget, coklat banget betul. gitu, dan anak-anak banyak yang suka juga. Aku juga nggak suka kurma Ibu sebenarnya, tapi nyobain produk Ibu enak banget. Jadi kurmanya nggak kerasa banget gini, cuma jadi nyoy-nyoyan aja. Jadi bisa menikmati kurma dalam bentuk lain. Enak banget. Ini sangat rekomendasi nih sobat UMKM buat cemilan dengan keluarga. Oke, aku pengen tahu nih Ibu, cara Ibu menjalankan usaha ini dari tahun berapa sih? Sebetulnya kalau untuk usaha itu ibu udah mulainya dari tahun 2005. Aku lahir dong. Udah lama sekali. Cuma untuk cookies ini, untuk produk cookies ini ibu lahirnya dari pandemi nih, tahun 2020. Dulu emang sebelum cookies Ibu jualan apa aja? Ibu misalnya dulu tuh nasi, makanan yang kuliner yang fresh food ya, kayak steak, kalau dulu fried chicken, omelet yang kayak gitu. Biasanya dulu di tempat anak-anak mahasiswa di kawasan pendidikan Jatinangor itu selama
mungkin di sana selama 15 tahun. Oh, di sana. Ya, kemudian pindah tempat dan ada pandemi tahun 2019 akhir 19 awal. Awal. 2020 awal. Nah, Maret. 2020 awal. Nah, dari situ agak kolaps sih enggak, cuma banyak apa ya, banyak orderan yang di cancel. Oh iya. Akhirnya iseng-iseng bikin produk cookies. Oh, di situ mulai iya, bertumbuh. banyak yang ada yang order, ada yang minta. Aduh. Akhirnya keterusan deh, dan ibu mempelajarinya dengan cara tadinya tidak ada basic sama sekali di baking, di pembuatan cookies. Kemudian belajar pelatihan, ikut kursus-kursus, dan akhirnya mendalami juga. Oh my god, berarti ibu mendadak ya. Mendadak Ibu dari harus tukang terampil. pasakan jadi tukang kue. Iya. Dan pasakan juga Iya, sekarang iya. ya. Dua-duanya dijalanin. Mantap nih sobat UMKM. Kalau mau pesen makanan ringan, makanan berat, boleh nih ke Cituci. Alamatnya di mana nih, Bu? Nah, untuk tempat produksinya sendiri, saya bertempat tinggal di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang. Jalan Terusan Kopo, pokoknya masih di Jalan Provinsi, jadi mudah ditemukan. Betul, bisa lewat via online juga kan, Bu ya? Boleh. Oke, kita lanjut nih. Oke, Bu, aku pengen tahu nih. Ibu kan semuanya kurmanya di opennya 2 kali, Iya, betul. terigunya disangrai. Itu kayak gimana sih, Bu, proses penahanannya? Proses penanganan. Nah, untuk untuk ketika bahan baku datang nih ya, nah ibu pilah-pilah nih. Jadi sebelum produksi itu kayak tepung-tepungan, semua tepung-tepungan, sorghum, mokap, sama tepung terigu yang biasa itu semua ibu sangrai. Disatuin gitu? Ya, enggak, dipisah-pisah. Oh, dipisah? Ya, dipisah-pisah. Dan itu di gram atau enggak, semuanya misalkan sekilo gitu? sekilo atau 2 kilo, misalkan disangrai dan dipindahkan ke storage gitu, dikasih label biar gak ketuker tuh ya. Kemudian kayak kurma kalau datang misalkan setelah takutnya ada yang nggak bagus, ibu itu dulu kemudian di oven juga, di oven. Untuk kacang mete juga sama, dipilihin dulu yang misalkan kira-kira ada yang nggak bagus, di akhir, kemudian di oven juga untuk kacang mete. Di sangrai juga bisa, cuma jadi prosesnya biar beruntut ya di oven, sama-sama di oven. Kalau masalah produksi kurmanya itu ibu dari mana? Kalau ibu untuk kurma karena Berlanggan? belum sih, kalau untuk kurma belum berlangganan, cuma toko sellernya ada gitu. Cuma kalau lagi nggak di situ ya cari yang di yang lain dengan merek yang sama. Jadi kurma itu yang segar atau yang agak, kan ada yang krem gitu? Atau yang masih berkembang nih, yang masih seseg, atau yang udah, karena suka kurma tuh suka ada yang kerucut gitu. Ya, itu yang karena ibu milihnya yang kering, jenis kurmanya agak kering, jadi yang udah yang agak merecet gitu. Iya, ada berkah. Kalau untuk yang fresh tuh, yang bulat, yang segar gitu, itu agak lama juga untuk mengovennya, karena jadi masih keras dan lengket ya. Karena untuk dijadikan cookies ini itu harus dicacah, bukan dicacah ya, dicacah nggak bisa. Biasanya ibu gunting dengan gunting khusus buat produksi ya, digunting kecil-kecil banget. Jadi memang nggak terlalu terasa, tapi terasa gitu ada kurmanya. Iya, betul. Dan untuk si tepung oatmealnya, roll oat gandum utuh ya, ibu kan pakai itu juga karena itu yang tinggi seratnya itu juga sama disangrai. Disangrai. Tapi aman banget ya ibu? Iya, semuanya disangrai. Lemaknya kayak kosong gitu, berapa persen? Cuman hanya beberapa persen ya Bu? Ada lemaknya dari butter. Kalau dari butter dari masih butter, ada. Iya, untuk butter pasti ada lemaknya ya. Cuma kalau ibu yang ini di mix jadi yang ada nabatinya. Kalau butter kan dari hewani ya. Iya, hewan. Dari hewani yang premiumnya itu justru yang premiumnya dari butternya juga, dan di mix juga ada sedikit untuk mengokohkan teksturnya, pakai sedikit margarin. Oke, berarti aman sekali nih buat anak-anak, semua kalangan ibu ini mah ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, sejak berdiri nih, bagaimana sih perjalanan ibu dan bertumbuh usaha kue ibu? Apakah ada momen atau pencapaian tertentu nih yang sangat berarti? Mungkin aku pengen tahu nih. Ibu kan dulu ini baru bikin banget kan, ngoleh sendiri kan? Iya. Nah, sebelumnya kan pasti ibu
sempat gagal juga, Iya, betul. rugi juga pastinya juga kan, yang namanya usaha juga kan ada naik turun seperti itu. Itu gimana tuh Bu? Tanggapan Ibu dulu? Nah, kebetulan kalau momen-momen cookies ini biasanya ibu ramai itu saat momen mau lebaran. Oh, lebaran. Oh iya ya, Ya. kue. Nah, itu campur juga tidak hanya kue ini, tapi kue-kue klasik, kue-kue Kue klasik. tradisional lainnya seperti kayak nastar, kastangel gitu. Tapi karena cookies kurma ini banyak yang suka juga, jadi momen yang biasanya pesan yang daerah-daerah selain Bandung itu momen banget nih sekalian pesen cookies kurma yang toples gitu, karena kan biasanya kalau sehari-hari dapatnya yang pouch aja. Nah, Sekarang kalau pakai yang toples. ya biasanya per ibu jualnya per toples kalau untuk apa bulan puasa itu. Itu dijualnya perkiraan berapa nih biar sobat UMKM tahu? Nah, kalau untuk di pouch ini Iya. sendiri, kalau untuk tepung yang gluten free, yang sorghum ini ibu jual di 30.000 Oke, kalau di yang marketplace. Kalau yang itu 275 kalau di marketplace. Kalau yang gitu. tengahnya nih Bu boleh? Sama itu juga sama 275 ya. Oke. Pizzanya nih, Ibu serba bisa deh ini. Asakan dan kue-kuehan. Pizzanya berapa Bu? Nah, kalau untuk pizza ini karena ini ukurannya yang 22 cm, ibu jualnya biasanya 50 untuk pizzanya. Nah, kalau ada 20. ukuran yang 18 juga ada. Biasanya ibu jual 25. Tergantung ukuran. Iya, nanti tergantung ya. ukuran gitu. Oke, aku pengen tahu nih, Ibu kan baru ya pizza atau Pizza udah lumayan lama juga. oh udah lama juga? Iya, udah lumayan lama juga. Itu pembuatannya kayak gimana nih? Soalnya belum diceritain, semuanya tadi terkait cookies semua. Pizzanya gimana nih Bu? Nah, kalau untuk pizza apa prosesnya biasa kayak baking, mirip-mirip dengan roti juga. Nah, karena pizza ini ada beberapa jenis, ada yang teksturnya keras ya, ada yang teksturnya lembut. Nah, orang Indonesia ini cenderungan sukanya yang lembut-lembut Iya, kan lembut. ya, rotinya yang Soft lembut gitu, yang soft gitu. Makanya yang jenis pizza yang ibu buat ini yang pizza yang soft, jadi dari bread roti pizza jadinya kayak gitu. Prosesnya biasa kalau untuk pizza kita mix bahan-bahan kayak terigu, telur, susu, butter yang kayak gitu ya, satuin dan 3 kali resting. 3 kali resting ya, ketika udah ngadon, resting dulu sebentar, udah kalis nih, sampai kalis resting sebentar sekitar 30 menit. Udah gitu kempeskan, kemudian ditimbang mau bikin pizza atau roti, udah itu dibentuk, kemudian diberi di resting lagi sekitar 15 menit. Nah, setelah di resting 15 menit kita kempeskan kembali, baru dikasih topping ya, dibentuk dan dikasih topping, kemudian di resting lagi sekali lagi sebelum 3 kali ya. Nah, keren tercipta banget pizza dan roti-roti manis lainnya. Sobat UMKM ini benar-benar sangat rekomendasi, apalagi ininya nih Cituci cookiesnya sangat berprotein, tinggi zat besi juga, Tinggi serat juga. tanpa lemaknya cuma cenderung lebih rendah ya Bu ya. Kebanyakannya vitamin, soalnya ada kurma juga ya, kecintaan ada madu Rasul. juga. Sama madu juga. Semuanya. Ya, semuanya ada madu juga dan pakai gula aren. Wow, jadi manisnya ini ya asli. Iya, alami. Dan kalau misalnya ada aneka rasa nih, ada yang matcha. Matcha, ada vanilla sama red velvet. Itu gimana nih Bu rasanya? Rasa-rasa matchanya itu dari serbukan matcha gitu. Kalau untuk atau matcha dari coklat? Pakai dari serbuk, kebetulan coklatnya pakai yang matcha juga. Oh iya. Dan pakai serbuk matcha juga. Oh, yang vanilla pun juga sama. Vanilla juga itu. Sama, memakai vanilla ekstra. Sama kalau coklatnya tetap coklat yang biasa, batang, yang batang gitu. Kalau untuk matcha ya yang coklat matcha. Tapi lebih ribet nggak Bu kalau misalnya ditambah kayak pakai red velvet rasa-rasa ini, rasa-rasa lain gitu. Nah, ada adonannya tersendiri, nggak bisa nggak bisa disatuin ya. Untuk matcha itu nggak bisa. Kalau matcha sama vanilla itu nggak bisa. Tapi kebanyakan yang orang-orang pesen biasanya sih yang coklat ya, yang original, yang coklat. Ya. Aku nggak tahu sih ini bedanya yang kemasan ini dengan yang ini. Soalnya rasanya menurut aku sama aja nggak Bu?
Nah, kalau untuk yang ini yang sorghum itu yang gluten free ringan dia. Oh, Teksturnya ringan. Kalau untuk yang original yang masih gluten itu cenderung lebih berat ya tepungnya. Nah, kalau untuk di cookies lain yang memakai yang lebih light itu yang lebih ringan itu seperti sagu keju. sagu keju. Nah, sagu iya, keju iya, itu iya. kan terbuatnya dari sagu kan. Nah, ini juga teksturnya mirip-mirip seperti itu. Jadi renyah gitu. Renyah banget gitu. Kalau yang ini, Yang mana? yang ini. Nah, yang itu karena agak pakai keras gitu. iya agak padat ya, Oh. teksturnya padat kayak gitu. Kalau yang tengah juga sama itu Sama itu karena itu pakai yang terigu biasa, Oh, bukan yang gluten. Waduh, Masya Allah sekali ya Sobat UMKM. Ini Cituci ini sangat bergizi sekali ya Ibu. Oke Sobat UMKM, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini dengan Ibu Siti Saadah dari produk Cituci. Semoga pembahasan kita tentang inovasi dan dampak positif dalam komunitas bisa menginspirasi kalian semua. Saya Putri Nadia Mailani, semoga informasi yang kita bahas bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru tentang peran BUMN dalam pengembangan ekonomi lokal. Nah, Sobat UMKM, jangan lupa untuk terus mendukung program-program Rumah BUMN dan berpartisipasi dalam kegiatan yang kami adakan ya. Jangan lupa follow, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Hanya di Podcast People of Education with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Jaga kesehatan dan terus berkarya. Bye-bye Sobat Pengusaha. Terima kasih Ibu. Sama-sama.